Jawaban dan kritik Kiai Taman kepada Gus Rumel. Ini lanjutan video sebelumnya. Ada tanggapan atau sanggahan terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Mas Rumel? Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Tentu saya makasih atas kedatangan Mas Rumel. Ikut terlibat dalam obrolan malam ini, mencairkan suasana publik yang selama ini agak sedikit tegang karena ada tokoh sentral dan dalam sistem organisasi NU itu memang betul-betul sangat berpengaruh. Saya kira memang saya tidak menyalahkan yang disampaikan Mas Rumel bahwa penyebab hegemoni itu tadi sebenarnya tidak hanya dari kelompok Pak Alwi, tapi juga ada dukungan juga dari di luar Pak Alwi. Ya, memang realnya begitu. Hal yang sama akhir-akhir ini juga kita rasakan. Yang tidak rela dalam tanda kutip terkait dengan kritik terhadap nasab Pak Alwi itu tidak hanya dari komunitas Pak Alwi, tapi juga di luar komunitas Pak Alwi. Setidaknya ada beberapa kiai dan beberapa dalam konteks ini misalnya yang sering kita sebut dengan muhibbin, katakan begitu. Bahkan santri juga, tidak hanya dari muhibbin Habib, tapi dari santri juga. Banyak juga yang tidak rela bahwa sistem hegemoni yang berlangsung itu disentuh. Nah, itulah mengapa, ini sebagai sebuah respon saya, itulah mengapa kita perlu melakukan sebuah pemberdayaan kepada publik yang telah menikmati dalam suasana terhegemoni. Ibarat, mohon maaf, ibarat perempuan mau dikatakan suaminya melakukan kekerasan rumah tangga gimana, Bang? Memang pertemuan malam itu memang harus suaminya dengan apa? Dengan kelegaan hati untuk mengajak istri yang dalam kondisi capek keluar habis kerja dari kantor, mau tidak mau harus menerima apa yang diminta suami. Tetapi meskipun itu dibenarkan dalam suasana keterpaksaan, kan tetap diperlukan juga gerakan gerakan penyadaran agar tidak terjadi hegemoni dalam relasi sistem keluarga antara suami istri, sehingga suami tidak menghegemoni istri, istri tidak menghegemoni suami. Nah, sistem pemberdayaan itu kan tetap harus berlangsung, meskipun fenomena itu juga akan terus mengisi ruang sejarah. Sama, tidak hanya era sekarang ini, era dalam tanda kutip era Kiai Haji Imaduddin Otsman saja. Dari dulu itu selalu ada, baik dalam sistem kekeluargaan, rumah tangga, maupun dalam ruang sistem sosial. Nah, sekarang yang kita diskusikan malam ini kan dalam ruang sistem sosial. Nah, dalam sistem sosial itu bisa saja, saya tidak menyanggah, sistem hegemoni itu muncul sebagai bentuk mempertahankan keberlangsungan klan Ba'alawi sebagai klan yang mulia di tengah masyarakat, klan yang unggul. Tapi juga memang ada sisi masyarakat yang memang mengkondisikan seperti itu. Nah, ternyata penyebabnya itu adalah penyebab nasab yang diintisabkan kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi sebenarnya bukan persoalan nasabnya, tapi persoalan kepada siapa intisab ini, itu sebenarnya persoalannya. Nah, hanya pada titik nasab itu sebenarnya biasa. Dan saya tidak perlu sanad. Kalau untuk bicara nasab itu tidak perlu sanad sebenarnya.
yang ini juga sekaligus kritik juga untuk saya nggak tahu apakah Mas Rumel juga sepakat ini, tapi paling tidak dari komunitas Habaib itu selalu menanyakan sanad ilmu nasabnya Kiai Imaduddin Utsman itu dari mana, kan sering saya dengar itu istilah-istilah itu. Dalam konteks nasab itu kan sebenarnya nggak perlu sanad, tapi karena hubungannya dengan Nabi, ini kan menjadi sesuatu yang sangat sakral, dan inilah yang menjadi kesadaran atau menjadi titik penyebab terbentuknya pemakluman melalui normalisasi ilmu pengetahuan tanpa sebuah kekerasan yang sudah menjadi common sense, sehingga tercipta suatu relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah, ini kan perlu sentuh. Mungkin Kiai Imad menyentuhnya dari titik kenasaban, tapi sebenarnya sistem karambolnya itu untuk membidik relasi-relasi yang tidak hanya pada persoalan nasab, tapi pada persoalan bagaimana membentuk kesadaran bahwa hidup ini itu perlu kesetaraan, perlu harmonisasi, tidak perlu perlu membentuk satu kesadaran bahwa mengintervensi dan diintervensi itu suatu sistem dalam kehidupan yang tidak nikmat, bahwa hegemoni itu sesuatu yang bertentangan dalam Islam, relasi kuasa tidak seimbang itu juga bertentangan dengan Islam, bahkan juga bisa membidik juga terkait dengan bagaimana membentuk kesadaran masyarakat untuk tidak jatuh pada sistem aristokrasi atau sistem kasta. Meskipun nggak ada kasta, tetapi secara tidak langsung ada sebuah fakta sistem kasta itu berjalan. Lah karenanya terlepas dari sistem Habaib itu sendiri yang memang ada yang menikmati dengan suasana hegemonik ini, tapi juga tidak bisa kita pungkiri ada di luar klan Ba'alwi yang dalam konteks ini masyarakat yang juga menikmati adanya sistem hegemoni yang berlangsung, hubungan relasinya antara Habib dan warga masyarakat Indonesia, katakan begitu. Lah, ini tidak bisa kita pungkiri. Tapi tidak ada salahnya sebuah gerakan yang ibaratnya membidik dalam sistem karambol itu satu bidikan, tapi bisa membuat kesadaran yang berlipat-lipat, yang bermula dari satu sistem kenasaban yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW ini. Nah, ini kan salah satu bagaimana kita menjadi bagian untuk memasuki fase pencerahan itu, sehingga kita tidak melanggengkan sebuah hegemoni. Nah, kalau saya boleh mengkritik Mas Rumel ini juga masuk dalam sebuah sistem membela sebuah sistem hegemoni yang membuat satu common sense pembenaran terhadap kondisi Habaib relasinya dengan masyarakat, bagaimana ini tetap bertahan. Kecuali nanti saya nggak tahu ada sebuah tema khusus yang akan disampaikan oleh Mas Rumel. Di satu sisi mungkin ingin tetap berada dalam ruang riset yang ingin dipertahankan dalam konteks nasab, tapi mungkin nanti akan ada bab lain dari Mas Rumel untuk membangun satu sistem kesadaran. Nasab satu hal, tapi membentuk kesadaran itu hal lain yang akan dibuat bab baru oleh Mas Rumel. Saya nggak tahu ini, tapi paling tidak selama ini yang saya baca, Kiai Imaduddin Utsman itu sudah melakukan dua cakupan riset terkait dengan nasab, juga tema baru terkait dengan penyadaran untuk tidak melanggengkan terjadinya sebuah hegemoni atau relasi kuasa yang tidak seimbang, karena ada melalui kritik-kritik Kiai Imad terkait dengan terjadinya glorifikasi di lingkungan Habaib yang mengunggul-unggulkan nasab, memulia-muliakan, terjadinya interpolasi yang sekarang ini masih diperdebatkan antara kajian nasab Kiai Imad dan
jawaban-jawaban yang masih ditunggu dari Robitoh atau beberapa yang ingin mencoba menolong atau mencarikan data-data yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi paling tidak kajian nasab yang saya anggap sepele itu sudah memantulkan satu pernyataan yang mencerahkan bahwa di tengah masyarakat kita itu terjadi sebuah hegemoni yang harus segera digempur, yang harus segera ditata ulang, biar hegemoni yang didukung dengan relasi kuasa yang tidak seimbang melalui proses ilmu pengetahuan, melalui proses normalisasi ilmu pengetahuan sehingga menjadi suatu common sense yang diterima oleh habaib yang menikmati hegemoni ini dan diterima oleh masyarakat yang menjadi korban hegemoni ini, seolah-olah menjadi sebuah pembenaran. Nah, bagaimana ini tidak menjadi pembenaran? Nah, karenanya saya selalu mengatakan ke beberapa teman, mengapa sih saya harus terlibat ini? Sebenarnya saya ingin memasuki bagaimana common sense tentang relasi habib masyarakat yang dibangun melalui ilmu normalisasi ilmu pengetahuan yang akhirnya menjadi pembenaran masyarakat, yang di situ benar-benar ada relasi kuasa yang tidak seimbang, betul-betul ada hegemoni. Ini menjadi satu titik kesadaran. Nah, keterlibatan kita kan ingin membangun sebuah titik kesadaran ini. Nah, sekarang ini saya menghargai upaya kerja keras Mas Rumel sebagai sebuah kerja akademik untuk merepresentasikan pihak Robitoh dalam konteks kenasaban. Itu hak akademik yang memang harus dihargai. Tapi saya masih menunggu bab baru sebenarnya dari Mas Rumel, bagaimana kajian Mas Rumel itu bisa membuka bab baru yang bisa mencerahkan masyarakat untuk bisa membuat satu titik kesadaran, lo punya nasab, saya pertahankan, saya perjuangkan, sehingga secara publik tidak bisa dirungkat oleh Kiai Imad. Tetapi lo harus sadar, jangan ada hegemoni lagi, jangan ada relasi kuasa lagi, jangan ada aristokrasi lagi, karena sudah jelas betul-betul qad haba ankum nahwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba, itu sudah jelas dari Nabi, sudah jelas Anas min Adam wa Adam min turab, sudah jelas ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum inda atqakum. Ini sebuah perspektif yang harus dibangun melalui sebuah bab penyadaran, sehingga apa yang dipertahankan oleh Mas Rumel dalam konteks nasab untuk menolak perungkatan Kiai Imad itu sebagai kerja akademik yang memang keren, yang bagus menurut saya. Tapi di sisi lain perlu ada bab yang di situ bagaimana membentuk satu kesadaran yang membebaskan dan mencerahkan masyarakat sehingga nasab habaib bisa dipertahankan di satu sisi oleh kerja akademik Mas Rumel, tapi juga Mas Rumel bisa memantulkan satu gerakan yang mencerahkan para habaib, juga mencerahkan masyarakat, biar tidak menikmati relasi kuasa yang tidak seimbang, yang dibangun melalui normalisasi ilmu pengetahuan yang sudah menjadi common sense ini. Sehingga betul-betul, kalau boleh dikatakan, Mas Rumel bisa melakukan pencerahan dari dalam, saya bisa melakukan pencerahan dari luar. Ini kan menarik sebenarnya, sehingga sama-sama punya tanggung jawab bagaimana mencerahkan masyarakat. Sehingga fenomena diskursus nasab itu betul-betul sebuah diskursus untuk membangun sebuah peradaban yang tidak hanya ditanggapi secara hitam putih. Jangankan orang awam, orang yang sudah kita anggap alim, kita anggap berilmu saja, sempat salah paham terkait dengan gerakan ini. Makanya ini menjadi kewajiban kita bersama, bagaimana kesalahpahaman gerakan ini itu menarik. Sehingga Kiai Imad punya ruang yang luar biasa terkait dengan tesisnya, Gus Rumel punya ruang yang luar biasa terkait dengan kerja akademik untuk mempertahankan nasab habaib, tapi di sana ada pantulan yang sama-sama mencerahkan, membebaskan, membangun keadilan, persamaan, dan kemanusiaan yang selama ini jujur saja menggelisahkan saya sebagai masyarakat akademik. Saya sangat gelisah karena di tengah masyarakat saya itu ada sebuah pola-pola yang terkait dengan glorifikasi para habaib, interpolasi itu kan sekarang ini sedang didiskusikan. Paling tidak di situ ada
hegemoni relasi kuasa yang tidak seimbang yang merugikan masyarakat secara umum, paling tidak kasus ini itu tidak 1-2, tapi menyebar di seluruh Indonesia. Kalau itu dikontenkan semua, maka sosial media itu tiap hari akan diwarnai dengan berita-berita yang diakibatkan oleh korban hegemoni dan korban relasi kuasa yang tidak seimbang. Terima kasih. Itu saja Mas Fatkul. Nanti dilanjutkan. Baik, terima kasih.